Ibadah haji di tanah suci, rinduku menunaikannya. Pemirsa, dalam Ensiklopedi Perkutut Yoni episode 27, kita akan membahas tentang adanya seekor burung perkutut yang baik untuk dipelihara, jika kita punya impian menunaikan ibadah haji. Sebagai umat muslim, tentunya menunaikan ibadah haji adalah impian setiap orang. Tetapi pada kenyataan, tingginya biaya haji serta waktu tunggu yang lama, membuat impian itu terasa hanya bisa diraih oleh orang tertentu saja, dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seekor burung perkutut yang memiliki tuah yang bermanfaat sebagai wasilahnya untuk mempermudah kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Mungkin terasa aneh dan janggal, ada seekor burung perkutut yang memiliki tuah tersebut. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Pemirsa, semua yang kami tulis di sini hasil dari kami memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk melaksanakan niat kita tersebut. Sebelum kami ulas lebih lanjut, mohon kiranya pemirsa berkenan subscribe, like, dan membagikan video ini agar informasi yang telah kami kumpulkan dapat bermanfaat buat kita semua. Dan tonton video ini lebih lanjut hingga usai, agar kita mendapat informasi secara utuh dan benar. Selamat menyaksikan. Pemirsa, ada seekor burung perkutut yang sangat baik untuk kita pelihara, apalagi jika kita punya hajat menunaikan ibadah haji baik sendiri atau bersama orang yang kita cintai. Perkutut ini sudah ada sejak dahulu, semenjak nenek moyang kita, dengan kearifan lokalnya, mampu mengetahui dengan cermat perkutut membawa manfaat ini. Perkutut ini telah lama menjadi impian untuk dipelihara, agar cita-cita menunaikan ibadah haji dapat terlaksana. Pengorbanan yang dilakukan nenek moyang kita untuk mendapatkan perkutut ini, dilakukan dengan sepenuh hati agar hajat mereka dapat terkabul. Pemirsa, seperti apa ciri-ciri yang ada pada perkutut itu? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, memiliki bulu berwarna putih di kepala. Pemirsa, salah satu ciri utama perkutut ini adalah memiliki bulu berwarna putih, sebesar biji jagung di kepala. Tanda ini tidak ada pada perkutut lain, hanya khusus ada di perkutut ini. Bulu berwarna putih tersebut, seringkali oleh orang zaman dulu, disebut kopiah putih. Jika pemirsa mendapat perkutut ini, jangan ragu-ragu untuk memaharinya, karena tanda istimewa ini hanya ada di perkutut tertentu saja. Bulu putih ini tidak akan hilang, walaupun perkutut dimakan usia, karena bulu yang telah lepas akan digantikan dengan bulu yang baru. Pemirsa, perkutut ini sangat menyukai habitat terbuka, seperti pekarangan rumah, daerah dataran rendah, dan seringkali juga ditemukan di ladang penduduk. Perkutut ini sangat unik, karena senang sekali hidup di sekitar manusia, tidak takut dengan kehadiran orang di sekitarnya. Kehadiran orang di dekatnya membuat dirinya terasa nyaman dari serangan predator yang sering memangsa mereka. Seringkali kehadiran perkutut digunakan penduduk sebagai penanda akan datangnya rezeki bagi warga yang menemuinya. Kedua, selalu berbunyi tengah malam. Perkutut ini mempunyai kebiasaan berbunyi di tengah malam antara jam 24:15 hingga jam 1:30 dini hari. Perkutut ini sering berbunyi sebagai penanda akan datangnya rezeki bagi sang pemilik.
Perkutut mempunyai kebiasaan berperilaku aneh, sering mengangguk-anggukan kepala pada setiap orang yang ditemuinya. Seringkali juga terbang di sekitar rumah penduduk, sambil membawa sehelai batang rumput di paruhnya. Perkutut ini seringkali memiliki firasat yang kuat, sebagai penanda datangnya peristiwa tertentu. Kehadirannya di tengah keluarga yang membuat suasana hati anggota tentram dan harmonis. Ketiga, mempunyai kebiasaan berbunyi di dasar sangkar. Pemirsa, perkutut ini sangat senang beraktivitas di atas tanah, daripada berdiri di dahan atau kayu tangkringan. Hal itu yang menyebabkan perkutut senang manggung di dasar sangkar. Berbeda dengan perkutut lainnya yang sangat suka berbunyi dengan bertengger di dahan atau kayu tangkringan. Kebiasaan unik ini telah terlihat semenjak lahir dan hingga dewasa terus dilakukan. Kebiasaan unik lainnya adalah perkutut ini senang sekali berbunyi jika ada pemiliknya, sehingga seringkali sang pemilik mengajak bercanda atau berkomunikasi. Perkutut seringkali suka diajak berkomunikasi oleh anggota keluarga atau orang yang baru ditemui. Keempat, mempunyai jumlah bulu ekor berjumlah 19. Pemirsa, perkutut ini memiliki jumlah bulu ekor sebanyak 19 helai. Bulu ini akan tergantikan dengan bulu baru setiap lepas. Perkutut memiliki kebiasaan unik, di saat salah satu bulu lepas, perkutut akan membawa setiap bulu tersebut ke sangkar, dan bertelur di atasnya. Kebiasaan ini terus dilakukan hingga bulu terakhir tanggal, dan dikumpulkan semuanya di sarang, untuk menghangatkan anak-anaknya. Pemirsa, oleh orang zaman dulu, setiap bulu ekor yang tanggal, akan dikumpulkan seluruhnya, hingga genap 19, dan disimpan di atas atap rumah sebagai keyakinan, untuk tolak bala. Aktivitas itu masih dilakukan oleh orang-orang pedesaan, hingga kini. 5. Ada bulu putih di salah satu sayap. Ciri khusus lainnya adalah memiliki bulu putih di salah satu sayap. Hal ini menandakan perkutut tersebut mempunyai energi yoni yang cukup tinggi. Banyak perkutut yang memiliki helai bulu warna putih di sayap, tetapi tidak beryoni. Hal ini dikarenakan perkutut itu tidak mempunyai turunan atau bakat memiliki energi yoni tersebut. Sehingga banyak perkutut yang memiliki helai bulu putih, sekedar sebagai penghias saja. 6. Jumlah sisik kaki berjumlah 20. Pemirsa, untuk memastikan perkutut itu sebagai wasilah ibadah naik haji, silakan melakukan pengecekan di kakinya, yaitu dengan menghitung jumlah sisik. Perkutut ini mempunyai jumlah sisik sebanyak 20 buah di masing-masing kaki. Perkutut seringkali menggigit-gigit kakinya, mengelupas kulit ari-ari yang mulai terlepas, dan akan menyimpan kulit ari yang telah lepas di sarangnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa hangat bagi anak perkutut. Pemirsa, bagi orang zaman dulu, kulit ari yang telah terkelupas biasanya disimpan di pedaringan. Hal itu dimaksudkan agar pedaringan selalu terisi penuh, dan keluarga tidak akan mengalami kelaparan. Kebiasaan ini pun masih dilakukan oleh orang-orang tua di desa. Mereka masih melakukan kebiasaan tersebut. 7. Sayap yang sering dikepak-kepakan. Pemirsa, kebiasaan perkutut ini adalah selalu mengepak-ngepakkan sayap di sarangnya. Hal ini dilakukan untuk membuat anak-anaknya terasa nyaman, karena seperti orang tua mengipasi anaknya. Perkutut ini selalu melakukan hal itu saat anak perkutut mulai bangun tidur hingga menjelang tidur, baik siang atau malam hari. Kebiasaan ini dilakukan hingga anak perkutut beranjak dewasa, dan mulai belajar terbang. Pemirsa, perkutut ini sering melakukan hal unik lainnya, sering melompat-lompat di sarang, sehingga membuat suasana sarang terasa hangat, membuat anak perkutut betah di sarang. 8. Bentuk paruh pendek dan tebal. Pemirsa, perkutut ini memiliki bentuk paruh yang pendek dan tebal. Hal ini dikarenakan perkutut sering mematuk-matuk batang pohon yang tua, untuk mencari hewan kecil yang bersarang di balik kulit pohon. Perkutut seringkali pergi dari satu dahan ke dahan lain, hanya untuk mengejar hewan buruannya. Tak jarang, perkutut mendapati hewan yang cukup besar yang olehnya dibunuh.
dan dibawa buat makan anggota keluarganya. 9. Di salah satu ujung sayap, terdapat sebuah bulu berwarna putih keemasan. Pemirsa, perkutut ini memiliki sebuah bulu berwarna putih keemasan di ujung sayapnya. Hal ini sering membuat perkutut menggigit-gigit bulu tersebut. Karena terasa gatal di area bulu tubuh, perkutut akan mencabut bulu tersebut. Jika sudah waktunya lepas, dan menyimpannya di sarang. Bulu yang lepas tak lama akan digantikan dengan bulu baru. Kebiasaan perkutut ini adalah sering manggung saat bulu tersebut akan lepas, karena perkutut merasa nyeri yang sangat di area tersebut. Pemirsa, seperti biasanya kami akan mencoba menerawang sosok kodam pendamping yang ada di perkutut Yoni. Sempurnakan sunnahnya dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda ibadah umroh di tanah suci, rinduku melakukannya. Tenangkanlah hatiku memenuhi panggilanmu ya Allah, semampuku ibadahku hanya karena dirimu. Ku sempurnakan sunnahnya dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Duhai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Hanya Engkau pemberi nikmat dan kekuasaan milikmu. Semampuku ibadahku hanya karena dirimu. Ku sempurnakan sunnahnya dengan. Pemirsa, sampailah kita pada kesimpulan bahwa perkutut yang memiliki tuah baik sekali untuk dirawat. Jika kita mempunyai hajat menunaikan ibadah haji, adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Karena perkutut itu ada sebagai ciptaannya. Semenjak dari nenek moyang kita hingga sekarang, keberadaan perkutut tersebut sangat dicari karena tuahnya. Banyak dari nenek moyang kita telah memelihara perkutut tersebut, akhirnya dapat mencapai hajat yang diimpikan. Akhirnya, semoga kita pun bisa menjadi tamu-tamu Allah berikutnya, untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga apa yang kami sampaikan, dapat bermanfaat buat kita semua.
Dan kita akan bertemu pada Ensiklopedi Perkutut Yoni episode mendatang. Salam, Prawiro.